Kapal Barcelona. Kapal Barcelona terbakar. Barcelona 5. Guys, tolong dah. Aduh. Tim SAR tolong dong bantu orang. Aduh. Tunggu kapal kebakaran sana, tolong. Di perairan depan Pulau Talise, perairan Minahasa Utara ini. Selamat. Jangan panik. Mariana ini masih boleh terkendali. Buka pintu. Korban tewas akibat terbakarnya kapal Barcelona di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara jadi 5 orang, termasuk ibu hamil. Ribuan pengemudi ojek online akan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka siang ini, ancam matikan layanan. Demi lolos sempurna ke semifinal Piala AFF U23, Garuda Muda siap taklukkan Harimau Malaya. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari informasi terbakarnya kapal motor Barcelona 5 di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara. Sejumlah penumpang nekat melompat ke laut, 5 orang dilaporkan tewas. Kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di sekitar Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Minggu siang. Teriakan dan tangisan terdengar dari laut dan di atas kapal. Asap membumbung tinggi dan api menyala hebat di badan kapal. Sejumlah penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri, namun sebagian lagi masih berada di atas kapal. Perairan depan Pulau Talise. Bakamla turut mengerahkan 2 kapal patroli untuk mengevakuasi korban kapal motor Barcelona 5 yang terbakar di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara. Pihak Bakamla akan terus bersiaga membantu penanganan darurat laut dan mengawal kelanjutan proses pencarian korban. Sementara itu, hingga kini petugas telah mengevakuasi 202 penumpang korban kebakaran kapal Barcelona 5 ke Pelabuhan Manado menggunakan kapal Barcelona 3 Minggu malam. Rata-rata saat ini yang ada di kami di Pelabuhan Munte di Posko Basarnas dalam keadaan sehat. Cuman ada beberapa sih yang hasil diperiksa, ada kebanyakan dari penumpang tersebut yang mengalami trauma. Ada juga anak-anak kecil yang diberikan perawatan lanjut ke rumah sakit. Pemerintah menyediakan 4 rumah sakit untuk para korban, yaitu Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Prof. Kando, Rumah Sakit Umum Daerah Sulut, dan Rumah Sakit Walter Mangonsidi. Menurut data terakhir, dalam peristiwa ini 289 penumpang dan kru selamat, dan 5 diantaranya meninggal dunia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Video amatir warga sempat merekam saat kapal motor Barcelona 5 terbakar dan sejumlah penumpang berupaya menyelamatkan diri.
Seorang ayah yang merupakan penumpang kapal motor Barcelona terlihat tengah berusaha menyelamatkan diri sambil menggendong anaknya. Keduanya terlihat berenang dan menjauhi kapal yang sudah terbakar hebat. Pak, mohon bantuan saat ini KM Gregorius. Penumpang kapal motor Barcelona termasuk anak-anak bersiap untuk terjun ke laut untuk menyelamatkan diri. Tugas kapal dan penumpang lain terlihat memasangkan pelampung ke tubuh mereka. Sementara kobaran api terlihat terus membesar membakar sebagian badan kapal. KM Barcelona 5 diketahui membawa lebih dari 280 penumpang. Jangan nangis, jangan nangis. Jangan nangis. KM Barcelona 5 terbakar saat berlayar di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi melaporkan. Ya, 3 korban tewas kebakaran kapal Barcelona 5 di Minahasa Utara, Sulawesi Utara telah selesai diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu, 57 korban luka masih dirawat intensif di sejumlah rumah sakit. Keluarga korban kebakaran kapal motor Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara menangis histeris. Jenazah korban tewas telah selesai diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari 280 penumpang yang terdata dalam manifest kapal, 3 korban meninggal dunia. Identitas korban tewas diantaranya Juliana Gumolong berusia 47 tahun, Asna Lapai berusia 50 tahun, dan Zakarias Tindi Gulangi berusia 67 tahun. Tim DBI telah mengidentifikasi 3 orang korban dari kecelakaan kebakaran daripada kapal Barcelona 5. Kapolda melalui kami menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga korban. Sementara itu, 57 penumpang yang mengalami luka-luka akibat kebakaran kapal Barcelona 5 saat ini masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Manado dan Minahasa Utara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran kembali terjadi pagi ini di Tambora, Jakarta Barat. Api melahap rumah warga di Jalan Garuda. 2 Labar Jaya 65 CRT 11 RW 2. Tolong di ini. Kepanikan terjadi di lokasi kebakaran permukiman padat penduduk di kawasan Tambora. Kobaran api dan asap hitam terlihat membubung tinggi. Petugas damkar sempat kesulitan mencapai titik api karena jalan penuh oleh warga. 18 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Kebakaran juga melanda sebuah warung makan di Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran tabung gas. Samping pos RW. Kebakaran yang menghanguskan warung makan ini menjadi perhatian pengendara yang melintas. Petugas damkar yang ada di lokasi berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Sementara pemilik warung makan menangis histeris melihat tempat usahanya terbakar habis. Kebakaran dipicu adanya kebocoran pada tabung gas saat memasak makanan.
12 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru padam 1 jam kemudian. Sementara itu, gas berukuran 12 kg juga meledak di dalam rumah warga di Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin pagi. Seorang ibu rumah tangga dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Islam akibat mengalami luka bakar usai terjadinya ledakan tabung gas di rumah warga yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma 2, Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Akibat ledakan gas berukuran 12 kg ini, 2 bangunan rumah porak-poranda serta beberapa lainnya ikut terdampak. Sebelum meledak, warga sempat menghirup bau kebocoran gas dari dalam rumah. Petugas kepolisian sektor Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi. Dia tidak ada ventilasi udara keluar, yang jelas di ini rumahnya juga dia orangnya tertutup, jadi kami tidak tahu setelah terjadi ledakan aja yang tahu. Tapi kata dia tadi, dia mau katanya dia duduk di sini tadi dia. Sementara itu, gara-gara kompor lupa dimatikan, sejumlah rumah di kawasan padat penduduk di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar. Kobaran api cepat membesar hingga warga tak bisa menyelamatkan barang berharga. Kepulan asap hitam membumbung tinggi saat api melalap rumah di Jalan Juraganan 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kobaran api yang besar dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga bahu-membahu mencoba memadamkan api. Salah satu korban kebakaran mengaku 3 rumah kontrakan miliknya hangus terbakar dan tidak sempat menyelamatkan barang-barang miliknya. Kebakaran duluan. Kontrakan apa gimana? Kontrakan. Dari rumah pertama ini nih kebakaran. Perkiraan rumah berapa bang yang kebakaran? 3 rumah, 3 petak kan kebakar, 3-3-nya. 3-3-nya abang, 3-3-nya rumahnya. 3-3-nya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Diduga api berasal dari kompor yang lupa dimatikan. Diperkirakan lebih dari 5 rumah yang hangus dalam kebakaran ini. Di Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. 24 warga korban kebakaran di Bukit Duri, Jakarta masih mengungsi di tenda sementara milik BPBD. Warga membutuhkan bantuan makanan serta selimut dan alas untuk tidur. Lokasi kebakaran di Jalan Kutilang, Bukit Duri sudah dipasangi garis polisi. Sejumlah petugas masih berjaga di lokasi. 24 warga masih mengungsi di tenda sementara milik BPBD. Korban kebakaran beristirahat beralaskan matras dan mengandalkan bantuan dari pemerintah dan donatur untuk kebutuhan sehari-hari. Seorang korban bernama Suprihati mengaku tidak sempat menyelamatkan harta benda karena panik akibat api yang sempat membesar saat kebakaran terjadi. Ya Allah, data-data saya udah pada habis semua. Ya Allah, saya pikir ini anak nggak selamat. Ternyata alhamdulillah selamat. Saking dia ngomong mama minta tolong, mama tolong, mama tolong, saya ambil. Terus saya langsung lompat. Ini saya lempar ke genteng. Ada warga yang menangkap anak saya. Terima kasih para warga semua yang baik sama anak saya, ya Allah. Kalau nggak ketangkep saya nggak tahu gimana sih anak saya, ya Allah. Ya Ruby, saya 2 kali korban kebakaran kayak begini lagi. Saya udah nggak mau. Ini buat pelajaran buat saya juga. Warga-warga sini baik, pada baik sama anak saya, ya Allah. Yang lain-lain pada nggak bisa ketangkep. Sebelumnya kebakaran melanda permukiman warga di Bukit Duri. Akibat kebakaran tersebut 4 anak tewas di lokasi kejadian. 2 korban merupakan kakak beradik yang terjebak kobaran api di lantai 2 rumah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polri telah mengidentifikasi 4 jenazah korban kebakaran yang terjadi di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Keempat jenazah akan diserahkan kepada pihak keluarga. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Pol Prima Heru menyampaikan proses identifikasi telah dilakukan melalui sidang rekonsiliasi oleh tim DVI. Keempat korban teridentifikasi melalui pencocokan data gigi serta pemeriksaan properti atau barang pribadi yang melekat pada jasad. Keempat korban merupakan anak-anak perempuan yang berusia 3 hingga 11 tahun. Telah menerima 4 kantong jenazah, kesemuanya dalam kondisi hangus terbakar. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sebanyak 4 orang. Hasil sidang rekonsiliasi memutuskan 4 korban yang dilaporkan telah teridentifikasi dengan rincian sebagai berikut. Kantong jenazah dengan nomor 0044 Romawi 7 2025 _ML cocok dengan data antemortem nomor 004, teridentifikasi sebagai Putri Lavina, perempuan 13 tahun, saya ulang lagi 11 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi. Yang kedua, kantong jenazah dengan nomor 0045 Romawi 7 2025 ML cocok dengan data antemortem nomor 001, teridentifikasi sebagai Janisa Aisyah Radit, perempuan 3 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi dan properti. Ketiga, kantong jenazah dengan nomor 0046 Romawi 7 2025 ML cocok dengan data antemortem nomor 003, teridentifikasi sebagai Nurul Askiah, perempuan 7 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi. Yang keempat, kantong jenazah dengan nomor 0047 Romawi 7 2025 ML cocok dengan data antemortem nomor 002, teridentifikasi sebagai Azizah, perempuan 3 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi. Demikian hasil identifikasi dari tim DVI Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Kami sebagai tim DVI menyampaikan ikut berduka cita. Semoga arwah para jenazah diterima di sisinya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah mobil mewah jenis supercar terjaring razia operasi Patuh Jaya lantaran melaju dengan kecepatan tinggi di ruas tol di Jakarta. Mobil itu juga tidak dilengkapi plat nomor kendaraan di bagian depan. Polda Metro Jaya 01925 memeriksa memberhentikan kendaraan jenis supercar 102 KM 11. Sebuah mobil mewah jenis supercar terjaring razia dalam operasi Patuh Jaya 2025 di ruas tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Mobil ini menjadi sasaran petugas lantaran melaju dengan kecepatan tinggi. Selain itu, meski memiliki surat kendaraan lengkap, namun mobil tidak dipasangi plat nomor kendaraan di bagian depan. Petugas kemudian memberikan sanksi tilang. Kendaraan-kendaraan supercar yang kebetulan tidak menggunakan TNKB. Kami laksanakan penindakan dengan pasal 280, yaitu mengatur tentang larangan bagi setiap pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi TNKB yang benar. Menurut peraturan perundang-undangan, TNKB itu harus ada 2, di sisi depan dan di sisi belakang. Sementara itu, sebuah supercar juga terjaring operasi Patuh Jaya di ruas tol dalam kota saat melaju dalam kecepatan tinggi.
Petugas langsung menegur pengemudi dan menjatuhkan sanksi tilang. Adapun operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 27 Juli 2025. Petugas mengimbau kepada seluruh pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Rio Manik, iNews melaporkan.